Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Mari hampiri Tuhan dengan pujian. Yesus hanya sejauh doa. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Dia tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan. Kepada Allahku aku berteriak minta tolong. Ia mendengarkan suaraku dari baitnya. Teriakku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya. Mendengar doa kami Tuhan. Berseru ku memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu, Yesus hanya sejauh doa. Yesus hanya sejauh doa. Yesus hanya sejauh doa. Kami percaya Engkau Tuhan yang mendengar doa-doa kami dan memberi jawaban yang terbaik bagi kami. Ajar kami berdoa sebagaimana firman yang sebentar kami renungkan.
Berfirmanlah Bapa, kami siap mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita akan merenungkan firman Tuhan pagi hari ini dalam Lukas pasal 11 ayat 1-13, judul perikop hal berdoa. Saya akan bagi 3 sesi dari hari ini dan 2 hari ke depan. Ya, saya baca keseluruhan, tapi hari ini saya akan urai, jelaskan sampai ayat 4 saja. Demikian firman Tuhan. Pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarlah kami berdoa sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya." Jawab Yesus kepada mereka, "Apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan." Ayat 5, lalu katanya kepada mereka, "Jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, 'Saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti. Sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku, dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya.' Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, 'Jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup, dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara.' Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya, karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikannya kepadanya apa yang diperlukannya. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan, daripadanya akan diberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur, akan diberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya." Bapak Ibu jemaat Tuhan, hari ini saya menyoroti ayat 1-4 saja. Dimulai dari permintaan murid-murid setelah mereka berdoa bersama-sama dengan Yesus. Mereka minta diajarkan berdoa sama seperti Yohanes Pembaptis mengajar berdoa. Bapak Ibu, Yohanes Pembaptis mengajarkan supaya murid-murid berdoa untuk pemulihan Israel. Israel dipulihkan dalam 3 hal. Yang pertama, dipulihkan tanah perjanjiannya, dimiliki kembali. Yang kedua adalah dipulihkan bait Allahnya, di mana setiap orang Israel bisa beribadah kepada Allah. Lalu yang ketiga, adanya seorang juru selamat. Untuk pertanyaan murid-murid tentang minta diajarkan berdoa sama seperti Yohanes Pembaptis, Yesus menjawab dengan pengertian yang sangat mengagetkan, yaitu dia berkata, "Apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu." Ini bukan doa pemulihan Israel, Bapak Ibu. Ini adalah doa untuk menyatakan kerajaan Allah bagi bangsa-bangsa. Sebagaimana Tuhan berjanji kepada Abraham melalui keturunanmu seluruh
bangsa di muka bumi akan mendapat berkat. Berarti Tuhan sudah memberi nubuat di awal bahwa bangsa-bangsa akan diberkati, bukan cuma Israel. Maka doa untuk memulihkan Israel itu doa yang belum cukup. Yesus hendak mengajarkan harus ada doa yang memohonkan pemulihan atas dunia ini. Oleh sebab itu dia mengajar berdoa, kerajaanmu datang di bumi ini, dan kehendakmu di bumi terjadi seperti di surga. Meskipun Lukas tidak mengutip kehendakmu jadilah di bumi seperti di surga, tapi di ayat-ayat paralel yang lain di Matius dikutip demikian, Matius pasal 6 ya. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Matius pasal 6 ayat 9-10 ya, lengkapnya. Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi sama seperti di surga. Setelah itu Yesus mengajar pokok-pokok doanya, apa yang harus didoakan agar kerajaan Allah ya dinyatakan di bumi seperti di surga. Yang pertama, kita murid-murid Tuhan harus berdoa untuk makanan yang secukupnya. Ini berarti kita mesti berdoa untuk kesejahteraan dunia, kecukupan dunia. Bukan hanya makanan kami secara pribadi, bukan hanya makanan kita secara pribadi, tapi makanan bagi dunia ini. Lalu yang kedua, ampunilah kesalahan kami, berarti berdoa untuk pengampunan, artinya kedamaian dunia ini. Supaya di dunia itu terjadi kedamaian harus ada saling mengampuni. Dan pokok yang ketiga adalah berdoa untuk supaya dunia ini menang atas segala pencobaan dan yang jahat. Artinya kejahatan di dunia itu dikalahkan. Dan sebagai murid-murid Tuhan, kita tidak saja menaikkan doa-doa kita, tetapi kita juga siap menjadi penjawab daripada doa itu. Ya, kalau kita berdoa untuk kecukupan, kesejahteraan, makanan dunia, kita juga harus siap memberi makan dunia ini, khususnya mereka yang miskin dan kekurangan. Kalau kita berdoa untuk kedamaian dunia, kita mesti siap menjadi pendamai-pendamai. Kita mesti belajar mengampuni kesalahan dunia ini. Kalau kita berdoa untuk agar dunia menang atas segala pencobaan kejahatan, kita juga menyatakan dalam kehidupan yang benar, menjadi saksi dalam kehidupan yang benar dan memberi nilai-nilai, contoh teladan nilai-nilai yang baik dalam kehidupan bagi dunia ini. Inilah berita firman hari ini. Tuhan Yesus mengajar kita tidak saja berdoa untuk pemulihan Israel, tetapi pemulihan dunia ini. Dan pemulihan dunia itu terjadi melalui gerejanya, saudara dan saya sebagai Israel rohani. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat hari yang baru. Hari ini berkat-Mu melimpah atas kami semua, cukup bagi kami semua. Ajar kami hidup seturut kehendak-Mu. Dan kehendak-Mu hari ini, kami berdoa bagi pemulihan dunia ini. Engkau memanggil setiap umat-Mu diselamatkan untuk menyampaikan kabar keselamatan. Diberkati untuk memberkati. Dipulihkan untuk memulihkan dunia ini. Seperti firman yang kami belajar hari ini, kami naikkan doa-doa atas dunia ini, atas umat manusia, di mana Engkau menempatkan kami, di kota kami masing-masing, kami boleh menjadi berkat sebagai agen-agen pemulihan Tuhan. Kami berdoa agar terjadi kesejahteraan, kecukupan, kemakmuran
kedamaian, dan kebaikan atas kota kami, atas bangsa negara kami, atas dunia ini Tuhan. Pakailah kami menjadi alat bagi kemuliaan nama-Mu. Secara khusus kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia, mulai dari para pemimpin, dari Presiden Jokowi, wakilnya, staf menterinya, juga Polri, TNI, dan semua satuan tugas yang membantu pekerjaan pemerintahan. Kami memohonkan pertolongan yang daripada Tuhan supaya mereka dapat mengerjakan tugasnya dengan baik dan membawa Indonesia ini menjadi lebih baik. Bahkan Indonesia menjadi berkat bagi negara-negara yang lain di dunia ini. Tuhan, Engkau menolong saat ini untuk mengatasi pandemi COVID-19. Engkau menolong saat ini untuk meningkatkan perekonomian. Engkau menolong saat ini untuk kesatuan dan persatuan bangsa kami. Engkau menolong saat ini untuk kesejahteraan bangsa kami. Terima kasih Tuhan. Beri cuaca yang baik bagi bangsa ini, baik cuaca iklim maupun juga cuaca politik maupun juga cuaca ekonomi. Kami menyerahkan semua ke dalam pimpinan dan tangan daripada Tuhan, Engkau yang Maha Kuasa. Di tempat kami hidup, di kota kami berdoa terus untuk kesejahteraannya. Dan kami juga belajar menjadi warga negara yang baik yang menyatakannya melalui kehidupan kami sehari-hari yang menyaksikan kemuliaan Tuhan sebagai warga negara yang baik dengan sikap, tingkah laku, karakter yang baik. Demikian doa-doa kami Tuhan kami naikkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Demikian saudara doa pagi kita. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Tuhan memberkati. Shalom.